Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan, tak bosan-bosannya setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur ya, guys ya. Nah, tentu saja di sini ketemu lagi dengan kreator yaitu Sidik Al-Huda. Mohon maaf sekali buat subscriber saya ya. Lama sekali nggak update, nggak terjun di dunia pertanian karena saya pribadi memiliki kesibukan tersendiri ya. Nah, tentu saja perlu dimaklumi ya karena lamanya, entah berapa bulan lamanya. Nah, pada kali ini di sini kami mau membahas tentang tomat. Di sini adalah nanti mulai pembahasan hingga sampai cocok dan tidaknya tanaman tomat ini di wilayah kami sini ya. Karena ada beberapa titik memang hasilnya nggak maksimal, nanti kita tunjukkan hasil yang nggak maksimal padahal dahannya juga bagus. Sampai ada di beberapa titik memang kita sudah survei. Nah, langsung saja guys, satu kita mengenali ciri-ciri penyakit kayak ini ya guys ya. Ini kan penyakit ya guys ya sebenarnya. Ini penyakit ini antara bisa disembuhkan enggak ya. Ini termasuk virus bakteri dari bawah yang nanti akhirnya dia ini daunnya ini terlipat-lipat, ujungnya menguning ya guys ya. Beda halnya yang berkerut, yang agak kemerah-merahan, biasanya kan memiliki ujungnya sini kemerah-merahan nih, gelap nih. Ini biasanya bisa ditanggulangi oleh dengan cara begini. Bagian akar ini dirusak dulu. Bagian akar begini dirusak ya. Nah, cara penyelamatan yang utama untuk yang kena dampak virus ya, dirusak, diputus jaringannya supaya dia mengeluarkan akar terbaru ya. Kalau bisa saat dibongkar begini, ini ditaruhin fungisida ya, fungisida dengan, kalau bisa fungisida dicampur dengan ini kapur dolomit ya guys ya. Ini yang pengalaman yang saya alami dulu ya guys ya. Insya Allah bisa sembuh, insya Allah. Habis itu kita tutup kembali fungisida dan ini ya, untuk mengulangi pertumbuhan dari awal ulang lagi ya, untuk pengakaran, untuk serabut-serabutnya. Karena di sini sudah dampaknya sudah nampak sekali bahwa di sini adalah tomat yang kita tanam. Di sini tomat apa mas ini? 78. Tomat 78 ya, tomat 78. Contoh ini ada ini yang saya kasih tunjuk nih. Yang saya maksud tadi tuh nih. Nah, ini halnya guys ya. Ini beda dengan tadi. Yang tadi sana mas bisa agak sampai zoom dulu sedikit. Bisa ngezoom. Yang tadi itu mana tuh? Mana tadi? Itu tuh. Nah, itu kelihatan tuh ya. Nah, iya ya, sana itu kelihatan tuh. Beda halnya dan ini. Ya, perhatikan ya. Ini kalau nggak segera diselamatkan, ini nantinya akan mengkerucut totalitas mengkerucut. Buahnya cenderung dia kecil, tetap berbuah tapi kecil. Itu pun janjangannya banyak yang gagal. Beda sana itu kalau dibiarkan biasanya itu nggak akan berbuah, Ini kalau segera diselamatkan ya, segera diselamatkan, ini diputus jaringan virus ini diputus ya. Ini diputus jaringan di sini. Nah, ini yang biasa kami lakukan dulu ya. Ini diputus, dikasih fungisida ya. Ya, syukur-syukur ada fungisida ini ya. Fungisida apa nih? Yang mikrotiol atau fungisida ini funguran ya, funguran yang tembaga, bahan aktifnya tembaga hidroksida itu ya, dihambur di sini. Itu bubuknya berwarna biru. Kalau nggak ada sembarang fungisida aja untuk penyelamatan, dan dicampur oleh kapur dolomit. Setelah itu ditutup kembali untuk mengeluarkan serabut-serabut terbaru. Insya Allah guys ya, insya Allah akan sembuh, akan berlahan mulai pulih. Dampak ini akhirnya mulai pulih, hijau kembali, normal kembali. Tapi setelah sudah mulai menimbulkan kenormalan, tanda-tanda kenormalan, segera dilakukan pemupukan ulang supaya pulih, bisa mengejar yang lainnya ya. Ini tuh tomat 78 mas ya. Iya.
Tomat 78 usia 3 minggu kurang lebih 20 hari. Termasuk sudah cukup maksimal, bagus. Ini baru pemupukan 1 kali guys ya. Di sini baru pemupukan 1 kali menggunakan NPK biru atau mutiara, yang disebut mutiara. Mutiara atau Mas? Ini cukup pengkocoran di sini. Ini maksimal, ini pertumbuhan cukup maksimal. Ini kalau saya pribadi untuk pemangkasannya saat ini masih bisa ditahan dulu. Kita mengejar pasang tali dulu. Nanti di saat ini sudah mulai, ini kan sudah mulai mendekati buang cabang nih. Ini kan sudah mengeluarkan kelopak bunga, jentik-jentik bunga. Setelah nyabang nanti ini kita pangkas. Tujuannya supaya menghindari virus, menghindari jamur yang dari bawah, yang sengatan dari sengatan matahari itu naik ke atas, nempel di dahan, membentuk jamur, akhirnya merambah ke atas. Itu nanti kita selamatkan ya. Nah, bisa disorot semua Mas ya. Sorry saja guys ya, karena masih berumput, karena banyak penanganannya, bukan ini saja. Bahwasanya tomat 78 memang di wilayah kami sini ada beberapa titik sudah mencoba, itu hasilnya kurang maksimal. Nanti kebetulan ada di sebelahnya ini, di sini saya perhati, ini kita sorot ya. Ya ini mudah-mudahan buat pelajaran kita semua untuk memilih benih ya, untuk memilih benih, terutama benih benar-benar sudah teruji. Benih ini yang saya pelajari kayaknya cocoknya tuh di daerah dingin, mungkin cocok. Untuk pembungaannya bagus ya, cukup bagus. Tapi untuk masalah nempelnya buah itu sangat-sangat ini minim ya, cenderung gugur. Nah, padahal kita lihat janjangan bagus, cukup bagus ini semuanya ya. Nah, ini contoh yang tadi guys yang saya sampaikan tadi. Ini yang pertama, video yang pertama tadi nih. Dia nggak akan berbuah, dia gagal terus. Beda halnya yang penyakit yang kedua. Beda halnya. Kalau penyakit yang kedua kita selamatkan segera itu pasti, dan yang dalam arti persentase itu sekitar 80% bisa pulih. Ya. Untuk pembungaan, pembuahannya sebenarnya cukup bagus. Hanya saja mungkin di sini pengaruh iklim, cuaca atau bagaimana. Nah, kalau ini sebenarnya awalnya ini video yang kedua sebenarnya. Kalau kita lihat ciri khas daunnya nih, nah ini saya bilang mengkerut, beda dengan tadi. Tadi dia itu mengkeriting tapi mengeluarkan dahan terus, mengkeriting, sedangkan ini mengkerut. Nah ini saya putus bagian atas, ini jaringannya merah. Dia gagal terus, tapi dia berbuah memang sebenarnya, tapi nggak maksimal. Biasanya kalau mengeluarkan buah, kalau dia bisa bertumbuh terus, kecil buahnya. Nah ini salah satu benih tomat 78 ya. Nah, di tempat kami memang ada di beberapa titik sangat tidak cocok. Pohonnya bagus, tinggi, maksimal, tapi untuk pembuangan buah, untuk pembungaannya bagus juga ya, tapi untuk penempelan tuh sangat sulit, nempel, entah dikarenakan iklim atau bagaimana. Tapi ada di beberapa titik memang. Tapi yang satu ini adiknya ini cukup maksimal, pertumbuhannya sangat bagus. Tapi mudah-mudahan nanti bisa cocok ya guys ya, bisa berbuah lebat. Kalau nggak bisa berbuah lebat, nggak bisa nempel, berarti memang kita simpulkan benih tomat 78 nih nggak mampu di daerah iklim yang memiliki panas suhu tinggi ya. Kalau masalah jarak kan, jarak lanjaran guys, 1 2 3 4 baru 1 ya. Kalau saya dulu 5, biasanya 5. Di sini biasanya saya dulu. Tapi yang saya gunakan ini dulu tali tambang yang ukuran 1,5 in. Kalau ini kan bendrat atau bendeng. Jadi
pada video kali ini yang paling utama yang kami bahas tadi adalah masalah penyakit virus yang terdampak dari bawah akar, ya, dari akar, dari alam. Bagaimana cara pemulihan? Terus misalkan ada yang bertanya, apakah menular Mas? Sebenarnya nggak menular. Kalau untuk virus jenis yang 2 tadi itu nggak menular, cuman kan biasanya ada di beberapa titik, bukan 1 2 aja, biasanya banyak titik. Nah, nih tanda sudah kena, ya. Ini yang menggeriting, itu yang mengkerucut lagi, itu yang seharusnya penanganan yang kayak yang saya arahkan tadi. Nah, kelihatan ya, kelihatan Mas yo? Kelihatan. Beda emang, beda nggak Mas dengan ini? Gaya penyakitnya beda nggak? Tidak. Sangat beda sekali. Ya, sana dahan langsung mengerucut, membentuk ke kemerah-merahan, ya. Berapa menit? Udah. Shortcut 10. Ya, terima kasih guys. Sekian video singkat simpel ini tentang pembahasan cara menangani tomat yang terjangkit oleh virus akar atau bakteri dari dalam akar, ya guys, ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman sekalian. Di sini saya nggak akan menggurui, ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mendapatkan video-video terbaru saya, bisa di subscribe, di like, di share. Dan jangan lupa kalau pengen tahu tentang perawatan tomat, cabai, timun dan lain-lain, bisa dibuka di beranda pribadi saya. Di bagian please, dipencet di bagian please, di situ sudah terbagi-bagi, mulai tomat tersendiri, cabai tersendiri, cabai keriting sendiri, cabai besar sendiri, dan yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sukses, Pak Tani.